Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang tidak bisa dipungkiri, inilah kamu di mata mereka. Seperti apakah mereka menilai kamu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat teman-temanku Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu di sini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Eight of Swords. Nah, sepertinya ada yang terjebak nih. Ada yang terjebak di dalam energi negatif. Ya, seseorang ya yang mungkin kayak sudah pernah menyukai kamu, tapi dia pernah menyakiti kamu gitu loh. Seseorang ini merasa saat ini itu kayak ketakutan aja. Kenapa aku katakan ketakutan? Dia terjebak dengan rasa cintanya ke kamu. Dulu dia yang mungkin meninggalkan kamu, tapi sekarang dia yang sangat menginginkan kamu. Ya, mungkin ada rasa benci dulunya. Entah ini dia bisa jadi pasangan kamu dulunya, atau dia adalah teman kamu dulunya. Ya, kalau dia seorang teman, mungkin dia sudah tidak menyukai kamu dulunya gitu ya. Tidak menyukai kamu, bahkan pernah menipu kamu ya, atau dia selalu menyepelekan kamu ya. Tapi saat ini rasa itu berubah. Dia merasa kayak kepikiran terhadap kamu. Dia seakan-akan pengen minta maaf, padahal kamu sih biasa aja sama dia ya. Bisa jadi dia takut gitu loh. Karena dengan kondisi kamu saat ini, aku melihat kamu itu kayak orang yang punya kuasa, atau kamu itu orang yang memiliki power ya, kalau aku lihat. Sehingga membuat dia itu kayak, wah aku udah salah nih, dulunya jahat sama kamu, dulunya aku membenci kamu, aku udah salah, ternyata aku butuh kamu saat ini gitu loh. Dulu mungkin mereka mengabaikan kamu, menyepelekan kamu ya, di waktu mungkin kamu bukan siapa-siapa. Tapi akhirnya kamu menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu layak untuk dihargai, dicintai, disayang gitu ya. Dengan apa? Dengan kamu jadikan diri kamu ya, mungkin sehebat mungkin gitu loh. Kamu mungkin menjadi orang yang terpandang, kamu menjadi orang yang sukses, kamu mungkin yang punya jabatan. Kamu membuat diri kamu itu harus dihargai gitu loh. Kamu let's go. Di saat kamu diabaikan, di saat kamu mungkin disepelekan ya, kamu let's go, kamu bangkit, kamu benar-benar survive di sini ya. Yang membuat akhirnya orang-orang ketar-ketir melihat kamu itu sudah sukses, bahkan melebihi mereka ya. Itu jadi mereka itu terjebak dalam situasi energinya, pemikirannya gitu lah. Jadi itu, kita manusia ini ya tidak boleh ya berprasangka buruk terhadap siapapun, berprasangka buruk terhadap apapun juga gitu loh. Walaupun mungkin kita punya teman, punya seseorang, kalau dia tidak punya apa-apa, ya kita support, kita bantu. Bukan justru kita kucilkan, jangan. Kita nggak tahu nasib orang ke depan itu bagaimana. Nah jadi ada ya, dia dan mereka itu kayak terjebak dalam energinya mereka sendiri. Ya, dia seperti dikuasai oleh energi negatif, atau dia merasa takut aja nih. Dia dulu mungkin merasa hebat, dulu dia merasa kaya, jadi aku nggak mau nih teman sama kamu ya, takut nantinya aku dipinjamin uang, atau mungkin dia takut kamu itu pinjam uang sama dia, atau kamu itu nyusahkan dia gitu loh. Jadi mereka takut sendiri ya, itu yang mereka takutkan dari kamu. Tapi ternyata kenyataannya apa? Kamu tidak pernah menyusahkan mereka. Justru sekarang keadaan berbalik, mereka yang menyusahkan kamu.
Karena di sini ada sebuah fase baru yang kamu lewati ya, yang kamu miliki ya. Di mana saat ini kamu itu sudah bertindak. Ini juga ada King of Swords ya, ada Seven of Pentacles, ada Princess of Swords ya. Arti kata energi kamu di sini sebenarnya adalah energi yang memiliki power. Ya, membuat orang-orang merasa takut saat ini bersama dengan kamu. Oke? Salah satunya itu dia takut mungkin bertemu dengan kamu karena juga mereka dulunya pernah untuk mengintimidasi kamu gitu ya, seolah kamu itu mungkin makan marah sama dia, padahal kamu sih nggak apa-apa gitu loh, kamu sih legowo aja, kamu memaafkan, tapi mereka sendiri merasa kayak malu sendiri gitu ya, karena sekarang ini kamu sudah menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu ya tidak bisa lagi diabaikan, disepelekan, diremehkan, kamu nggak bisa lagi ya, karena kamu sudah memiliki sebuah power dalam hidup kamu ya, udah dibentengi dengan mungkin kebahagiaan, kesuksesan, dan dengan keimanan kamu gitu, dan keyakinan kamu. Oke? Aku juga merasakan ya, kamu juga itu orang yang selalu bertindak cepat. Nah, dalam arti kata apa? Jika ada orang-orang yang mungkin meminta bantuan atau apa, kamu selalu membantu. Karena kamu pernah di posisi tersebut. Di saat kamu minta bantuan, tidak ada orang yang membantu, itu alangkah sedihnya. Itu yang membuat kamu merasa kayak aku harus menunjukkan nih pada orang-orang. Dimana orang-orang dulu yang menyepelekan aku, sekarang mungkin akan berbalik mengemis kepada aku gitu loh. Ya, ya kalaupun dia minta bantu sama kamu, ya kamu tetap membantu. Kamu orangnya tidak dendam, tidak kayak mengingat gitu loh. Hal-hal buruk itu tidak kamu ingat. Justru sengaja kamu balas dengan kebaikan kepada mereka, yang membuat mereka akhirnya sadar. Karena perlakuan dia dulu ke kami itu memang terkadang ya memalukan, menyakitkan gitu ya. Tapi yang malu sendiri ya dia gitu ya. Oke? Apalagi kalau dia itu kan orang yang pernah dekat dengan kamu ya, jadi kita asumsikan itu dia itu adalah orang yang pernah mencintai kamu, tapi karena kamu itu tidak punya apa-apa ya mungkin dia sudah mengabaikan kamu, meninggalkan kamu. Nah, di saat kamu ditinggalkan, di situ kamu mulai bangkit, mulai menginginkan, oh aku nggak bisa nih seperti ini ya, kamu menjadi seseorang yang akhirnya banyak dicintai orang ya, membuat mereka atau dia kayak wah cemburu, dia kayak menyesal gitu ya, dia jadi takut ya, tidak bisa memiliki kamu, dia jadi takut ya, banyak hal yang mungkin dirasakan. Dan aku juga melihat kamu itu orang yang sabar dalam melatih proses kehidupan ini. Kamu orang yang sabar sehingga membuat orang-orang yang lain merasa malu sendiri. Oh ternyata kamu baik ya, ternyata apa yang aku pikirkan tentang kamu salah gitu loh. Bahkan ada yang langsung ingin untuk minta maaf karena mereka sadar kalau mereka selama ini sudah salah kepada kamu ya. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini. Kita akan coba cek lagi ya untuk energi kamu selanjutnya seperti apa di sini. Kedepannya itu bagaimana ya? Ataukah kamu tetap akan bersinar selamanya? Atau kamu akan bisa mempertahankan siapa diri kamu sebenarnya ya, sehingga membuat orang sungkan, segan menghargai kamu dan sebagainya. Oke, kita akan coba cek di sini. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Ya. Oh, ini ada empowerment. Aku melihat beberapa dari kami itu memang memiliki sebuah kualitas yang cukup luar biasa ya. Kamu orang yang punya potensi, akan bisa sukses, bahagia ya, bisa meraih apapun ya. Karena di sini aku juga melihat kamu itu punya talenta yang cukup luar biasa. Walaupun terkadang kamu tidak pengen menonjolkan siapa diri kamu sebenarnya, tapi cukup ya kamu dengan mengekspresikan ataupun melakukan hal yang positif, mereka akan menyadari bahwasanya kamu itu adalah orang yang seperti itu gitu ya. Follow design, kamu selalu bisa mengikuti hal-hal yang baik di sini ya. Segala suatu hal yang mungkin menurut kamu ini baik ya, kamu selalu melakukannya. Intinya jika itu positif untuk kamu selalu untuk memperjuangkan, melakukannya, misalnya dalam membantu orang, terus kamu dengan cara kamu ke orang gitu ya, kamu selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan, walaupun terkadang banyak pro dan kontra. Dia itu mencari pencitraan saja, dia itu pura-pura gitu ya, dia mencuri muka gitu ya. Banyak sih terkadang pro dan kontra itu, tapi ya
kembali kepada kamu ya, bahwasanya apa ya, kayak orang-orang itu akan ngerasakan, oh kamu itu jujur, tulus gitu loh. Dan di sini aku melihat memories of the forgotten self. Dan aku juga melihat kamu memang pernah merasakan suatu masa lalu yang cukup sulit ya kamu lupakan, tapi pada akhirnya kamu bisa melupakan karena kamu bisa menunjukkan ya bahwasanya kamu adalah orang yang punya value gitu ya ke depannya itu, ya mungkin kamu akan lebih sangat dihargai, kamu akan lebih sangat dicintai dan disayang di sini ya. Terkadang ya begitulah manusia, di saat kita tidak punya apa-apa ya mungkin mereka menjauh, mereka mungkin tidak menghargai kita ya. Tetapi setelah kita punya apa-apa ya, mereka mulai mendekat, mereka mulai mencari ya cara untuk bisa apa ya, dekat dengan kita, dicintai oleh kita, diperhatiin sama kita gitu ya. Ya begitulah terkadang. Nah, itu kamu rasakan sekali ya energi itu saat ini. Tapi ya sudahlah, kamu akan selalu berpikir positif, kamu akan selalu melakukan hal yang positif. Karena kamu juga tahu, hukum tombol tua itu pasti akan ada. Bagaimanapun kita harus selalu melakukan hal yang baik gitu loh. Walaupun terkadang banyak orang yang CBE, cemooh gitu ya. Banyak orang yang mungkin menggosipin, ya dia itu hanya pencitraan, dia itu kebaikannya hanya untuk mencari perhatian atau apa gitu ya. Abaikan saja. Ya, yang membalaskan Tuhan. Jika kita selalu melakukan hal positif ya, kita pasti akan selalu dilindungi dari hal-hal negatif. Oke? Aku juga melihat sini ada born with a gift. Kamu akan selalu memberikan hal-hal baru dalam hidup kamu. Kamu selalu menjadi orang yang terlahir kembali. Ya apapun itu, kamu selalu membuat perubahan pada diri kamu. Jika misalnya ada masalah, ada kesalahan, ya kamu memperbaiki diri kamu. Kamu coba untuk menjadikan diri kamu itu adalah seseorang yang benar-benar terlihat perfect atau sempurna gitu loh. Walaupun manusia itu tidak pernah ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Tapi kamu selalu membuat diri kamu itu sempurna. Ya walaupun kamu mungkin bersedih, punya masalah, kamu tidak ingin menunjukkan kepada siapapun. Kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Dan kamu tetap melakukan hal-hal yang positif juga. Apa yang kamu dapatkan ya selalu kebaikan di sini. The creation of life. Dan kamu juga bisa menciptakan ide-ide yang kreatif. Dan kreativitas kamu itu akan benar-benar membuat diri kamu itu akhirnya bisa sukses. Ya, pada dasarnya kita semua ya, tidak hanya kamu tapi kita semua ya. Kita itu punya kreativitas yang cukup luar biasa sebenarnya. Tapi terkadang kita tidak tahu bagaimana cara untuk apa ya, kayak mencurahkannya, apa ya, kayak mengeluarkannya. Kita nggak tahu. Tapi di sini kamu tahu. Ya, kamu diberikan sebuah kelebihan, mungkin kecerdasan, kepintaran ya. Agar apa? Agar nantinya kamu terlihat menjadi orang yang selalu dibutuhkan oleh orang lain. Kamu selalu membantu siapapun di sini, gitu. Oke? Ini juga ada the Garden of the Night. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan selalu menikmati hidup ini, ya. Walaupun mungkin kamu yang sendiri, kamu selalu menikmati, karena kamu merasa happy aja. Hidup sendiri itu bahagia gitu loh. Daripada aku punya banyak teman-teman tapi toksik, ya lebih baik aku sendiri gitu. Ya, kebanyakan kamu di saat kamu ingin lepas dari orang toksik, ya kamu memilih untuk menarik diri dari hubungan itu, sehingga membuat kamu merasa menemukan sebuah solusi ya untuk kedepannya. Ya, jadi ini yang membuat orang-orang merasa takut sama kamu. Kamu itu sebenarnya tidak melakukan apapun pada mereka, tapi mereka aja sungkan atau takut ya, takut nantinya kamu mungkin melakukan hal yang buruk ya, karena mereka itu kan selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif, sehingga akhirnya dia seperti menggambarkan kamu juga seperti itu kepada mereka gitu loh ya. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun yang mungkin terbaca di sini ya, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena ya namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Di sini aku hanya bisa memberikan hal-hal yang mungkin bisa membangun diri kita menjadi seseorang yang baik, selalu melakukan hal yang positif walaupun terkadang sulit gitu ya. Tapi begitulah, kita manusia harus benar-benar bisa fokus bagaimana untuk menciptakan kehidupan itu lebih bahagia lagi dari saat ini. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, semoga kita semua, jika kita merasa sudah baik, ya kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang mungkin bisa bermanfaat untuk siapapun ya, begitu. Oke, teman-temanku,
Oke dulu, sampai ketemu lagi. Dadah.